DPRD Kota Malang Jumat 31 Maret 2023 menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, yakni penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan paripurna peringatan HUT Kota Malang ke-109 tahun. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan paripurna peringatan HUT Kota Malang ke-109 tahun berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang. Hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Kota Malang Imadierian Diana Kartika dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko, Forpimda Plus, Kepala UPD, Camat, Lurah, dan perwakilan partai politik. DPRD Kota Malang. Rapat paripurna ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Imadierian Diana Kartika. Paripurna ini diawali dengan agenda penyampaian LKPJ Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2022. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2022 mengatakan bahwa capaian progres pembangunan tahun 2022 di Kota Malang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,32%. Angka tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Wali Kota menambahkan, pertumbuhan ekonomi di Kota Malang merupakan buah kolaborasi yang didukung dengan adanya pembangunan gedung MCC, penguatan UMKM, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan destinasi pariwisata, serta terciptanya ekosistem usaha yang menarik investasi. Tahun anggaran 2022 ini diharapkan dapat memperoleh sebuah pembelajaran, catatan dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja yang akan menyempurnakan jalannya roda pemerintahan ke depan. Meskipun pembangunan Kota Malang yang telah menghadirkan Kota Malang bermartabat, dengan kemajuan capaian pembangunan di berbagai bidang adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal tersebut juga diikuti oleh kerja keras kita bersama. Kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik, mudah-mudahan mampu kita tingkatkan bersama-sama. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku pembangunan di bumi Arema yang kita cintai, yakni segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, jajaran pemerintah, Forpimda hari ini alhamdulillah hadir lengkap, menunjukkan komitmen kita bersama-sama untuk membangun bumi Arema yang kita cintai dengan slogan satu jiwa kita semua. Seluruh para tokoh, organisasi masyarakat serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bumi Arema yang kita cintai. Senyampang masih dalam suasana bulan Ramadan, tak lupa saya menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah bulan Ramadan bagi yang beragama Islam. Semoga berkah Ramadan akan selalu mengikuti setiap gerak dan langkah kita bersama dalam memajukan bumi Arema yang kita cintai atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara teknis, penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban urusan pemerintah yang dilaporkan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saya berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 di hadapan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 ini secara substansi didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2023 yang menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun yang pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja bersama untuk mewujudkan visi Kota Malang, yakni Kota Malang bermartabat. Misi yang kedua, mewujudkan kota produktif, berdaya saing berbasis ekonomi kreatif berkelanjutan dan keterpaduan. Misi yang ketiga, mewujudkan Kota Malang rukun,
dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Misi yang keempat, memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel. Begitu juga dengan peran legislasi, penganggaran, pengawasan oleh DPR. Migrasi Kota Malang tahun 2021 mencapai angka 4,7 dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 82,71. Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang tahun 2022 mencapai sebesar 6,45% year on year, dengan laju inflasi tertinggi terjadi pada bulan April. Ini adalah buah kerjasama di antara kita semua. Untuk itu melalui forum ini, diharapkan tercipta sebuah semangat instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, LSM, teman-teman pers, swasta, dan segenap masyarakat kota merupakan kekuatan besar yang terus mampu menjadi lokomotif perubahan kota menuju Kota Malang bermartabat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini untuk penyempurnaan ke depan. Insyaallah, jika kita mempunyai komitmen bersama-sama, tidak ada sesuatu yang tidak dibesarkan. Karena kebersamaan itulah insyaallah Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kita dan petunjuknya serta ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang dinilai kurang berkenan. Dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, arek-arek Malang yang saya cintai dan banggakan. Pada tanggal 1 April 2023, Kota Malang memasuki usia 109 tahun. Sebuah angka yang tentunya menyiratkan perjalanan panjang, pasang surut alur kehidupan yang penuh dinamika, warna, dan hikmah di dalamnya. Mandiri, tangguh, berkelanjutan, 3 kata tersebut dipilih sebagai tema peringatan HUT ke-109 Kota Malang. Di dalamnya terkandung makna dan semangat yang ingin dicapai Kota Malang. Kemandirian harus dibangun terus dalam segala aspek kehidupan. Ketangguhan juga harus diperkuat dalam menghadapi berbagai disrupsi dan tantangan global, nasional maupun lokal. Dan berkelanjutan pembangunan tentu menjadi dambaan. Kenapa? Agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan semakin menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan atas peran serta seluruh pemangku kepentingan, warga masyarakat, para tokoh dan pemuka agama, TNI dan Polri, akademisi, para pengusaha, kalangan jasa keuangan dan perbankan, serta sahabat-sahabat media. Juga seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mitra, jajaran legislatif, dan seluruh ASN Kota Malang yang telah mengisi kanvas indah perjalanan sejarah dan pesejarah bumi Arema. Perjuangan belum berakhir. Mari terus pupuk kebersamaan dan jaga kondisivitas bersama. Kita hadirkan Kota Malang yang semakin bermartabat. Selamat ulang tahun Kota Malang yang tercinta, mandiri, tangguh, berkelanjutan. Salam satu jiwa, Arema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bumi Arema, khususnya warga Kota Malang yang saya cintai, saya Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang. Kota Malang kini genap berusia 109 tahun. Tentu banyak cerita, kenangan, sejarah, dan perkembangan yang telah terukir. Kesemuanya menjadikan Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan pusat perdagangan jasa yang unik, yang indah, dan selalu ada di hati kita semua. Maka, melalui momentum hari jadi Kota Malang yang ke-109 tahun, saya mengajak dan mengimbau kepada semua warga masyarakat, mari kita jaga bersama Kota Malang. Mari terus kita isi dengan pembangunan menuju cita-cita masyarakat Kota Malang yang bermartabat, yang sejahtera dan adil. Dirgahayu Kota Malang yang tercinta, Kota Malang yang mandiri, Kota Malang yang tangguh, Kota Malang yang bermartabat dan berkelanjutan. Salam satu jiwa Arema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Wali Kota menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2022, paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda HUT Kota Malang ke-109. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Rapat Paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna istimewa ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Wabillahi Astu Bima Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda peringatan hari ulang tahun ke-109 Kota Malang pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 tepat pukul 9.11 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selamat ulang tahun Kota Malang ke-109. Dengan harapan mudah-mudahan Kota Malang hari ini akan lebih baik dari masa-masa yang kemarin. 2. Mengucapkan terima kasih pada Wali Kota Malang beserta staf, aparat keamanan, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Kota Malang yang telah ikut serta berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Malang yang lebih maju dan sejahtera. Kami berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menjalin kebersamaan dan kekompakan sehingga Kota Malang akan lebih kondusif dalam menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat. Hanya dengan persatuan dan kesatuan kita bersama, kita bisa membangun Kota Malang ini. Rapat paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, demikian sambutan kami selaku Ketua DPRD dalam rangka mengantarkan rapat paripurna dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-109 Kota Malang. Paripurna dengan agenda HUT Kota Malang diawali dengan tampilan persembahan tari. Dalam tari ini, tokoh Joyo Sendiko berperan menghadapi Prabu Klono Selondono. Thank you.
Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Kota Malang oleh Bapak Harfad Kurniawan R.S. Disilakan. Setelah persembahan tari, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah berdirinya Kota Malang yang disampaikan oleh Harfad Kurniawan dari fraksi PDI Perjuangan. Sejarah kolonial di Malang diawali pada tahun 1767, di mana Belanda untuk pertama kalinya memasuki Malang. Malang ditetapkan menjadi daerah yang langsung diperintah Belanda, yang artinya Malang resmi menjadi daerah administratif Belanda, ditandai dengan mendirikan benteng pertama di Malang yang letaknya di sebelah kiri Sungai Berantas, yang sekarang menjadi RSUD Dr. Saiful Anwar di Jalan Klojen Lor. Kata Klojen berasal dari loji, yang artinya daerah perbentengan, berkembang menjadi kelojian. Selanjutnya daerah ini disebut sebagai Klojen. Pada tahun 1812, Malang dipersiapkan menjadi daerah penghasil kopi karena menjadi objek ekspor paling primadona. Kemudian diberi penjagaan khusus urusan kopi, yaitu kopi sersan atau sersan kopi, yang selanjutnya tugasnya berkembang menjadi pengawas daerah dan namanya menjadi residen. Kalau orang hendak pergi dari Pasuruan ke Malang, jauhnya 7 jam perjalanan. Di sini orang melihat kampung yang teramat baik dengan hutan yang sangat lebat. Kadang orang bisa terkejut melihat macan kumbang. Martinez Hoffman 1821. Pada tanggal 9 Januari 1819, menjadi bagian dari Kerasidenan Pasuruan, Kerasidenan dan kabupaten pertama di seluruh Pulau Jawa, berjumlah 20 kerasidenan yang dibentuk. Berdasarkan pada Stablag nomor 6, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangil resmi menjadi bagian dari Kerasidenan Pasuruan. Kabupaten Malang selanjutnya dibagi menjadi 6 distrik atau kawedanan. Kawedanan Karangulu, Pakis, Gondanglegi, Penanggungan, Ngantang, dan kawedanan kota sekarang menjadi Kota Malang. Kawedanan kota dibagi menjadi under distrik atau kecamatan: Kidul Pasar, Talun, Kahuman, Ledok, Padean, Jodipan, Kebalen, dan Cutulawas atau Kota Lama. Tahun 1830 mulai dibangun jalan dari Malang ke Surabaya. Pada saat tanam paksa diberlakukan, Malang dipersiapkan menjadi pusat komoditi kopi, lada, kapas, dan gula. Komoditas ekspor dari Malang naik pesat, maka diperlukan akses jalan ke Surabaya menuju pelabuhan. Lalu pada tahun 1919 dilantik seorang wali kota pertama, yaitu H.I. Bushmaker, sampai tahun 1929. Pembangunan Kota Malang diawali dengan Goplan, rencana perluasan pembangunan kota, yaitu 1916. Goplan ke-1, rencana perluasan pembangunan kota pertama, luas 12.939 meter persegi. Pada tanggal 13 April 1916, dalam rapat Dewan Kota diputuskan untuk membangun perumahan bagi golongan Eropa. Pelaksanaan Goplan 1 dimulai pada tanggal 18 Mei 1917 dengan membangun perumahan pertama di Malang, yaitu daerah Orangeburg. Daerah Orange atau keluarga kerajaan Belanda yang terletak di Dr. Cipto, yang dulu namanya Wilhelmina Straat, Juliana Straat di Jalan R.A. Kartini, Emma Straat di Jalan Dr. Sutomo, Willem Straat di Jalan Diponegoro, Maurits Straat di Jalan M.H. Tamrin, Sophia Straat di Jalan Cokro Aminoto. Tahun 1916, Goplan kedua, rencana perluasan pembangunan kota kedua,
seluas 15.547 meter persegi. Bopren kedua mengamanatkan pembangunan pusat pemerintahan baru yaitu Alun-Alun Bunder atau JP Queen Plan. Dan pada tahun 1922 dibangun perumahan Gubernur General Road atau daerah Gubernur Jenderal, yaitu adalah Dendles Boulevard di Jalan Kertanegara. Yang dibangun di Jalan Ijen, Jalan Poros Utara Selatan menjadi ciri khas Kota Malang dan taman-taman tempat pertemuan dua jalan besar yaitu Semeru Plain, Boring Plain, dan Ijen Plain. 1932 sampai 1940, Bopren ke-6, rencana perluasan pembangunan kota ke-6 yang luasnya sebesar 220.901 meter persegi. Pembangunan perumahan daerah Islandenburg, daerah pulau-pulau, Lombok Wik, Jalan Lombok, Java Wik, Jalan Jawa, Sumba Wik, Jalan Sumba, Flores Wik, Jalan Flores, Madura Wik, Jalan Madura, Bali Wik, Jalan Bali, Kangean Wik, Jalan Kangean, Bawean Wik, Jalan Bawean, Sapudi Wik, Jalan Sapudi, Seram Wik, Jalan Seram. Pembangunan pasar. Pasar Pecinan sudah ada sebelum tahun 1900 dengan pusat di Pecinan dan tempat pemberhentian kendaraan pasokan Dokar Cikar di daerah Comboran. Tempat memberikan makan kuda atau nyombor, Pasar Pecinan dibangun dan diperluas menjadi pasar besar mempunyai 20 los dengan biaya 548.000 gulden Belanda. Selesai dibangun tahun 1924. Karena kebutuhan pasar saat itu tidak tertampung, maka di tahun 1932 dan 1934 dibangun pasar kampung, pasar Bunul, pasar Kebalen, pasar Oro-Oro Dowo, pasar Ebong Brantas, pasar Lowo. Sedangkan pasar Blinding dan pasar Dinoyo dibangun tahun 1940. Tahun 1940, Bopren ke-7, rencana perluasan pembangunan kota ke-7, luas sebesar 252.948.000 meter persegi. Pada pembangunan ke-7 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan ke-5 tahun 1924, yaitu pembangunan perumahan elit di Jalan Ijen dengan kafling ukuran besar, penambahan fasilitas olahraga. Yang sangat menonjol adalah arena pacuan kuda yang sekarang menjadi Politeknik Kesehatan dan daerah tersebut dikenal dengan Simpang Kelapa. 1935 sampai 1942, Bopren ke-8 rencana perluasan pembangunan kota ke-8 luas sebesar 179.820 meter persegi. Pada rencana perluasan ke-8 dimulai sejak tahun 1935 sampai sekitar tahun 1942 dibangun daerah industri yang lokasinya dekat dengan rel kereta api dan tram di dekat stasiun Kota Lama. Sekarang terdapat banyak industri rokok Bentul, Faroka. Kemudian tahun 1940 diperluas ke daerah Blimbing, daerah Jalan Tenaga. Selanjutnya pembangunan dihentikan bersama dengan masuknya Jepang ke Malang. Tahun 1942 setelah Indonesia merdeka, pembangunan diteruskan oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Dengan merujuk bukti-bukti pendukung yang ada, urutan wali kota Malang yang diangkat mulai zaman kolonial Belanda adalah sebagai berikut. 1. Tahun 1919 sampai 1929, H.I. Bushmaker. Tahun 1929-1933, Insinyur Forneman. Tahun 1933-1936, Insinyur Lekmar. Tahun 1936-1942, J.H. Boylstar. Tahun 1942-1945, R.A.A. Sam dan Mr. Suwiwarso Tirto Wijogo. Tahun 2013-2018, Haji Muhammad Anton. Tahun 2018 hingga saat ini, ya ini orangnya Pak di sebelah ini, Dr. Andes Haji Sutyadi. Kalau yang lain saya nggak bisa menunjukkan orangnya, kalau yang terakhir
saya bisa menunjukkan orangnya. Demikian sekelumit sejarah Kota Malang yang dapat kami sampaikan. Dirgahayu 109 tahun Kota Malang, semoga terwujud Kota Malang, kota kreatif berwawasan global. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Malang Kuceswara. DPRD Kota Malang. OPD Kota Malang. Merdeka! Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama-sama penayangan video dari DPRD Kota Malang. Hampir 3 tahun kita berkarya dari 2019-2024, ini tahun 2022, sudah banyak hal yang kita lakukan di tahun 2022 sebagai evaluasi kita di awal 2019, 2020, dan 2021. Banyak capaian-capaian yang sudah kita lakukan, pertama dari pengesahan tingkat kami di bidang legislasi, target dari 14 ranperda, kita sudah berada di angka 18 ranperda yang akan kita sahkan sampai nanti terakhir tanggal 28 Desember. Sudah terjadwal semua di Bamus, kemudian bagaimana kinerja DPRD. Rekor APBD 2022 ini sudah tercapai angka 2,8 triliun adalah hal yang kerjasama antara DPRD dan eksekutif. Dalam hal ini kami terus mendorong pada OPD penghasil untuk meningkatkan target PAD-nya. Sepakatan kita adalah 2023 kita pecah rekor APBD tertinggi sepanjang pemerintahan Kota Malang. Kita menginginkan 2024 nanti APBD kita sudah di atas 3 triliun. Tersebut menjadi kosong atau menjadi hall. Nah, hall tersebut kita peruntukkan semua masyarakat komunitas yang ada di Kota Malang untuk kiranya mau beraudiensi kepada kami DPRD Kota Malang, kami sediakan tempat hall tersebut. Bahkan kami selalu mengingatkan, tanpa adanya aksi pun kami siap untuk menerima audiensi dari semua kalangan, masyarakat, komunitas, atau berbagai hal. Sesaat lagi bersama-sama akan kita ikuti sambutan Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Disilakan. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama membangun Kota Malang menjadi lebih baik. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin terdahulu yang telah terlebih dahulu membangun Kota Malang, sehingga prestasi dari pemimpin terdahulu dapat dilanjutkan. Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk ikut berperan dalam membangun Kota Malang ke depan, agar dapat menekan angka kemiskinan yang ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan pimpinan DPRD Kota Malang dan seluruh para wakil dan para anggota. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran Porpinda Plus, alhamdulillah lengkap. Terima kasih Pak Danding, terima kasih Pak Kapolresta Malang Kota, terima kasih Lanal yang cantik sendiri dari jajaran Porpinda. Yang saya hormati Pak Kajari, yang saya hormati alhamdulillah perwakilan dari Komandan Lanut, yang saya hormati dari BNN dan seluruh jajaran Porpinda Plus, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten atau yang mewakili, yang saya banggakan saudara dan sahabat saya, Wakil Bupati Malang yang hadir secara langsung. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Batu atau yang mewakili, dan yang saya hormati PJ Wali Kota Batu atau yang mewakili, yang saya hormati jajaran vertikal, terima kasih OJK, BI, BPS, dan para perbankan. Yang saya hormati dari imigrasi,
dari Pak Korwil, yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, yang saya hormati Ketua KPU, Bawaslu, yang saya hormati ketua-ketua partai yang hadir, yang saya hormati teman-teman media, Pak Camat, Pak Lurah, para undangan sekalian, mohon maaf manakala tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi yang berkah ini kita bisa hadir bersama-sama. Tidak ada serba ketepatan tahun kita memperingati diacarakan pada acara paripurna istimewa pada hari Jumat, dan kita memperingati ulang tahun Kota Malang yang ke-109. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama menjadi iktibar dan pembelajaran bahwa proses panjang mulai tahun pertama sampai ke 109 suatu perjalanan yang tidak gampang. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai amal kebajikan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Tentu kami atas nama pribadi, atas nama institusi, mewakili seluruh masyarakat Bumi Arema yang kita cintai, mengucapkan ribuan terima kasih, kolaborasi, akselerasi yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. Saya kira ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Membangun satu frekuensi, menemukan jati diri Kota Malang, iramanya, membangun sebuah irama yang bernada ceria dan menyenangkan adalah sesuatu yang tidak gampang. Hari ini alhamdulillah bukan hanya isapan jempol, kebersamaan yang kita bangun sudah merealisasikan sebuah hasil. Terbukti bahwa Kota Malang 2023 sudah mencanangkan menjadi mandiri fiskal. Kota Malang di tahun 2022 alhamdulillah yang menjadi momok kita bertahun-tahun adalah pengangguran terbuka. Dengan ekonomi kreatif, saat ini pertumbuhannya dari ekonomi kreatif mulai tahun 2021 masih di angka 5, tapi sekarang pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi 10. Dan alhamdulillah beriringan dengan itu ternyata sekarang terdiagnosa. Kenapa PTP tinggi? Karena banyak anak-anak muda yang mempunyai talenta yang luar biasa yang menjadi penyumbang pengangguran tertinggi, dan sekarang sudah mempunyai ekosistem bersama-sama sehingga pengangguran terbukanya juga turun. Yang beberapa tahun kita menjadi nomor 1 se-Jawa Timur tingkat pengangguran terbukanya. Tahun ini kita urutan kelima, artinya bahwa pengangguran terbuka kita turun. Demikian juga kemiskinan. Angka kemiskinan mampu kita tekan bersama-sama. Persoalannya adalah di sini masih adanya, nanti PR bagi kita semua adalah Gini rasio. Gini rasio kita tinggi, maka kemarin saya minta seluruh jajaran untuk menganalisa bersama-sama. Kenapa pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan mampu kita tekan, pengurangan angka pengangguran kita tekan, tapi belum berdampak signifikan terhadap bagaimana gap antara yang kaya dengan yang miskin masih tinggi. Usut punya usut, ternyata saya lihat di OJK memang dana pihak ketiga di Kota Malang cukup tinggi dan itu akan berpengaruh. Sementara mungkin pertumbuhan ekonomi di sektor real juga masih kurang. Untuk itu terima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh jajaran terkait dari Porpinda Plus. Saya minta kami awali dari ASN Kota Malang. Kami wajibkan belanja untuk UMKM, tidak harus dikit-dikit ke retail modern, tapi saudara-saudara kaum Maklijo, saudara-saudara kita peracangan, wajib hukumnya ASN untuk mengutamakan rakyat kecil yang makannya tergantung pada usaha mikro. Harapannya ini juga mampu akan membawa
bersama-sama pertumbuhan ekonomi atau Gini rasio kita bisa turun. Saat ini para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, konsen dari pemerintah pusat, ya, alhamdulillah melalui kepemimpinan dari Pak Jokowi, komitmen di 4 persoalan besar. Pertama, bagaimana angka kemiskinan ekstrim bisa kita tekan. Yang kedua, angka stunting kita bisa tekan. Bagaimana upaya dan usaha kita semua agar investasi bisa kita tumbuh kembangkan dengan baik, dibarengi dengan digitalisasi. Maka kemarin saya sudah sampaikan, wajib hukumnya bagi ASN menjadi bapak dan ibu asuh bagi para ASN. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita bersama-sama dan mohon dukungan pada para bapak ibu pimpinan untuk terus berupaya menekan angka stunting yang kemarin SSGI kita masih di angka 25%. Tahun 2022 sudah turun menjadi 18%. Berdasarkan bulan timbang tahun 2022, Kota Malang sudah turun menjadi 8,9% angka stunting. Lebih tinggi penurunannya dari angka target nasional 14%. Ini semuanya adalah karena apa? Supporting oleh para ibu bapak pimpinan DPRD dan anggota serta kondisivitas Bumi Arema yang kita cintai terdukung sekali. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih pada semuanya. Hanya ucapan itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah Wali Kota saat ini Sutiaji, ini adalah sambutan saya di hari ulang tahun 1109 berdiri di sini adalah kami akhir dari masa periode 2018-2023. Tahun ke depan 2024, monggo semuanya siap berdiri di sini untuk meneruskan estafet kepemimpinan yang alhamdulillah tadi saya bicara dengan pimpinan. Ketika kita sudah terbangun dengan baik, tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dengan coming vision kita, pintu masuk kita adalah kesejahteraan masyarakat. Mohon maaf, biru di sini bukan menyimpulkan partai. Biru di sini adalah kemakmuran yang kita bangun bersama. Saya sampaikan, membaca Al-Quran adalah sunnah, tapi membuat jalan orang, ya, memberikan jalan orang adalah wajib. Belum tentu sunnah jenengan dapat pahala ketika tidak lillah. Tapi kalau memberikan ruang untuk jalan orang adalah wajib dan pasti dapat pahala. Pilih mana? Saya sampaikan itu. Hal yang demikian tolong dipahami bersama-sama, yang sehingga harapan kita semua adalah orang berada di Kota Malang, di Indonesia, tidak ada monopoli mayoritas pada minoritas, tidak ada orang yang tertindas, orang yang sedikit tertindas oleh yang kelompok yang besar, dan mohon juga yang minoritas jangan menguasai atau dikit-dikit merasa tersinggung, karena kebersamaan itu harus terbangun, saling merasakan di antara kita semua. Sekali lagi mohon izin Pak Ketua, bukan kami membirukan gedung Dewan. Sekali lagi semua ini adalah terbangun dengan baik, karena kemarin ya saya sampaikan ketika saya pakai biru, Pak Ketua pakai biru, tapi saya pakai, ya, jadi lasernya saya pakai merah, ya. Biru kalau tidak ditunjuk dengan merah, ya, karena itu adalah sorot LED-nya itu adalah merah. Ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf sekali lagi, ini sekali lagi adalah bukan kapling-kapling kekuasaan. Goalnya adalah antu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli, dikunci
Sesungguhnya innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Yang tahu adalah diri kita berbuat apapun yang tahu adalah pribadi kita, sama Tuhan yang kita yakini selalu mendengar, melihat dan mengawasi kita semua. Demikian, terima kasih. Saya dapat todongan dari Pak Ketua karena tadi saya telepon, saya tanya, ini kan tidak ada sambutan wali kota, udah ada. Ternyata tiba-tiba di materinya ada. Mohon maaf manakala ada salah dan hilaf. Mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita semua. Dan izin Pak Ketua, besok kami tidak melakukan upacara karena upacaranya kami geser. Karena tadi saya lihat kami diundang ternyata ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir menghormati tamu. Rupanya Dewan tadi tidak menghormati saya karena tidak ada kopinya, tidak ada minumannya di sana. Sehingga saya khawatir, nah ini kok upacara udah ada apa-apanya, maka insya Allah upacara kami geser setelah hari raya. Izin, ya, diizinkan ya Pak Ketua. Terima kasih, saya telah mendapatkan izin. Terima kasih pada semuanya, ya, kepada pimpinan, para anggota, serta luar biasa jajaran Porpinda yang membaur di antara kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah kita semua, membangun kolaborasi yang luar biasa, dan terima kasih. Walafu minkum, Allahumma fiqh ila mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam satu bangsa. Malang kunci suara. DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang, merdeka. Salam Pancasila. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa dan doakan dipimpin oleh Bapak Rohman Khairuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan senantiasa menyebut dan mengagungkan asma-Mu, kami haturkan segala puji dan rasa syukur kehadirat-Mu karena atas limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi Engkau berikan kepada kami, limpahan kasih sayang yang tiada terbilang, yang senantiasa menemani setiap belah nafas kami, bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109 tahun, dapat membuka pintu keberkahan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mensyukuri sepenuhnya bahwa dilaksanakannya rapat paripurna pada hari ini tidak lain dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas antara pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Malang. Karena di usia yang ke-109 ini telah begitu banyak capaian prestasi pembangunan yang telah direngkuh oleh Kota Malang. Oleh karena itu ya Allah, jadikan kami pribadi yang pandai bersyukur, jauhkan kami dari sifat kufur yang bisa menghapus kedudukan kami di sisi-Mu. Ya Allah yang Aziz, di bulan yang penuh berkah ini, kami memohon kepada-Mu, jadikan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109 ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami, memperkokoh persatuan, agar kami bersama-sama bisa bangkit pasca pandemi yang mendera kami beberapa waktu yang lalu, demi terwujudnya tata kehidupan masyarakat dalam bingkai Kota Malang yang bermartabat. Ya Allah ya Jabbar yang Mutakabbir, lindungilah kami, lindungilah negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan kami dalam ikhtiar mensejahterakan masyarakat. Kami mohon pertolongan padamu ya Allah. Kami akan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada para anggota dewan kami dan seluruh warga bumi Arema tercinta ini, keteguhan mewujudkan semangat Hari Ulang Tahun Kota Malang dalam tema mandiri tangguh. Ikis selalu berat dosa kami dengan siraman maghfirah-Mu.
Jadikan usia yang tersisa ini menjadi penebus seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kami, ya Allah. Sayangi para pemimpin kami. Berikan kekuatan untuk bisa mempertanggungjawabkan anak-anaknya di hadapan-Mu kelak. Ampuni dosa para guru yang telah mengajarkan ilmu dan kebajikan kepada kami. Ampuni dosa para pahlawan, para syuhada, para pendahulu kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara akan kita akhiri dengan penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Malang yang terhormat Bapak Imade Riandiana Kartika SEMM. Disilakan. Sementara usai sambutan Wali Kota Malang, Ketua DPRD kemudian resmi menutup rapat paripurna dengan 2 agenda, yakni penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan paripurna peringatan HUT Kota Malang ke-109 tahun. Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika mengatakan bahwa setelah mendengarkan penyampaian LKPJ dari Wali Kota Malang, pihaknya akan segera menggelar rapat lanjutan untuk membentuk pansus agar melakukan pembahasan dari LKPJ tahun anggaran 2022 dari Wali Kota Malang. Hari ini mulai awal hingga akhir. Dan saya sampaikan pula ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu terlaksananya rapat paripurna istimewa pada hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka hari ulang tahun ke-109 pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 pukul 10.12 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Jalan terbaik tidak selalu yang termudah, butuh waktu, kesabaran, dan terkadang rasa sakit. Namun pada akhirnya semua itu tidak akan sia-sia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Saya senang yang biru ngomong merdeka. Terima kasih semuanya. Monggo dinikmati hidangannya dengan dibawa masing-masing. Terima kasih ya. Yang namanya mutu itu adalah sesuatu keinginan, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Undang-undang yang mengamanatkan tentang pemerintah daerah itu goalnya adalah bagaimana daerah itu bisa membangun kearifan lokal yang tidak selalu bergantung dengan pusat. Sehingga berbarengan itu dulu kan ada yang namanya muncul Undang-Undang 28 2009 berkaitan dengan pajak daerah dan semuanya. Jadi ada urusan-urusan yang memang diserahkan pada kota kabupaten, provinsi. Harapannya adalah bagaimana daerah itu sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Maka alhamdulillah ini yang menjadi komitmen kami sehingga optimalisasi potensi daerah kita kuatkan sehingga nanti bisa mandiri. Ketika sudah mandiri, ini insya Allah kita mampu mengelola dengan ya sepuas mungkin sesuai dengan kebutuhan dasar ekonomi kita. Ini cita-cita kami. Mandiri bukan hanya mungkin mandiri APBD-nya, juga masyarakatnya mandiri ya. Sebagaimana sampaikan oleh Bung Karno dalam Trisakti itu, bahwa kita itu harus punya kemandirian ekonomi ya, sehingga kemiskinan bukan harapannya nanti bisa kita tekan, pertumbuhan ekonomi bisa kita naikkan. Nah, mandiri tadi. Yang kedua adalah tangguh. Mohon maaf, kita saat ini pembicaraan kita juga masalah-masalah disrupsi digital ya. Arus budaya yang luar biasa masuk ke kita, asimilasi dan akulturasi itu harus ada ketangguhan ideologi ya, ketangguhan dan karakter bangsa harus dibangun dengan baik. Yang sehingga ini menjadi komitmen kita semua.
kita harus maju, tapi jangan lupa ya, kita punya jati diri Indonesia dengan demokrasi kita adalah demokrasi musyawarah. Jangan sampai demokrasi tercapek-capek ya, dalam rangka membangun demokrasi, tapi bangsa kita tercapek-capek hanya karena persoalan perbedaan. Tapi ketangguhan ini harus dikuatkan bersama-sama. Kalau untuk Ya, inovasi yang dihadirkan terus berkelanjutan ya. Siapapun pemimpinnya ya, jangan pernah melihat itu tidak program saya. Karena perlu diingat, berkali-kali saya sampaikan akan satu itu dinamakan angka satu karena ada dua karena ada tiga. Keberhasilan yang dicapai tahun ini ya, periode kami ini, saya dengan Pak Wawali sudah dibangun oleh Pak Anton kemarin. Pak Anton sudah dibangun oleh Pak Penny oleh Pak Y dan seterusnya. Ini yang harus dipahami, jangan sampai nanti kapling-kapling kekuasaan yang sehingga tidak menghargai. Ini yang maksudnya berkelanjutan, sehingga harus ada sustainable. Ini masalah mutu. Dan insya Allah itu sudah terjawab semua. Dia tanya apa? Inovasi yang akan dihadirkan di usia baru Kota Malang. Nah, kalau inovasi banyak, ya. Dan terima kasih. Ya banyak hal ya sebetulnya. Kita digitalisasi ini sudah kita masuk UMKM nanti ya. Bagaimana mendorong, termasuk angka stunting kita, penekanan angka kemiskinan. Dan perlu kami informasikan, ternyata saya dapat informasi bahwa Kayu Tangan itu sekarang menjadi desa wisata, 75 desa wisata dari kompetisi 4.000 sekian. Dan kota itu hanya hitungan jari ya. Dari 75 mungkin hanya 2 se-Indonesia yang ada wisata buatan berbasis lingkungan yang masuk pada desa wisata. Insya Allah tanggal 14 itu ada Pak Menteri mau datang dan menilai. Itu adalah kita kira bentuk kolaborasi. Kolaborasinya apa? APBN dengan APBD daerah. Bukan sekedar itu kan, ini harus nyambung perencanaan kita. Jadi perencanaan kita menyambung dengan perencanaan dari provinsi dengan dari pusat. Oh ini grand strategi pusat kita terjemahkan untuk apa? Untuk menangani kota kumuh 100% tersalurkan air bersih, kosongnya adalah zero lingkungan kumuh, dan yang 100% tersambung air bersih. Ini alhamdulillah Kota Malang saat ini kawasan kumuhnya tinggal di angka 70 sekian hektar dari 607 hektar. Jadi hari ini adalah memang paripurna istimewa sekali. Sebenarnya kita tuh harap-harap cemas menunggu lemparan LKPJ, bukan menunggu hari ulang tahun Kota Malang yang sudah pasti. Artinya LKPJ Wali Kota Malang itu aturan perundang-undangannya terakhir 31 Maret atau akhir Maret harus sudah masuk. 30 baru terkirim, sehingga kita jadwalkan langsung di rapat paripurna istimewa ini sebagai paripurna yang terpisah. Jadi kita mendapat PR, paripurna memperingati hari ulang tahun Kota Malang dengan segala harapannya, dan kita pun mendapat tugas untuk segera menilai dan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota 2022. Ya, jadi besok Senin kita lanjut paripurna pembentukan pansus. Hari ini saya setelah Jumatan akan merapat pimpinan fraksi untuk membuat pansus pembahasan LKPJ. Ya. Harus dijadwalkan hari ini, Pak ya. Apanya? LKPJ itu terakhir akhir Maret. Berarti Pak Wali mengambil di masa injury time. Akhir memang. Kalau kita paripurnakan Senin tidak bisa. Karena pelemparannya 30 hari Kamis kemarin, langsung kita paripurnakan sekarang. Kemarin saya langsung rapat Bamus istimewa juga untuk menjadwalkan rapat paripurna pelemparan LKPJ ini. Mungkin Pak Wali ingin juga memberikan surprise bahwa LKPJ disusun sebaik-baiknya supaya mendapat rekomendasi yang baik juga dari Dewan. Karena LKPJ sekarang bukan kita menerima atau menolak, tapi memberikan rekomendasi baik, kurang baik, atau buruk. Itu nanti penilaiannya, ya. Setuju tidak setuju harus setuju berarti. Bukan setuju tidak setuju, dari memberikan nilai raport.
baik, kurang baik, buruk. Gitu. Penilaian. Penilaian. Masukan Dewan, Pak. Ya. Masukan Dewan apa, Pak? Ya, terkait. Selama proses pembangunan selama 5 tahun itu. Ya, kita melihat pertama tetap harus kita syukuri apapun ini sudah pencapaian Kota Malang ke 109, tidak mudah kita berada di titik ini. Kita menyadari pasti ada plus minus. Banyak kekurangan-kekurangan yang kita soroti karena kebiasaan di kita kalau nilai plus itu hal biasa yang harus dilakukan oleh pejabat, tapi kalau kurang itu hal yang menjadi sorotan. Tentu saja yang kelihatan adalah yang kurang-kurang. Nah, yang kurang-kurang ini kita sadari bersama, kadang-kadang hal kecil-kecil itulah yang kita sering lupakan. Saya sering mengingatkan kepada Pak Wali, jangan lupakan kebutuhan primer publik Kota Malang. Apa itu? Jalan berlubang, drainase yang tersumbat, itu kebutuhan primer. Pelayanan pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik. Ini sering terlupakan, kita sudah membahas sesuatu pembangunan yang sifatnya tersier atau kurang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga sebaik apapun pencapaian kita, jika kebutuhan primer kita belum terpenuhi, maka tetap akan menjadi sorotan publik masyarakat. Terkait jalan berlubang dan drainase, kemarin kita sudah rakor dengan Bapeda, kemudian dengan PU dan asisten perencanaan pembangunan terkait dengan penanganan banjir dan jalan berlubang di Kota Malang. Segera setelah ini kita akan lakukan hearing-hearing untuk mengatasi permasalahan-permasalahan primer yang terjadi di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.